Di malam hari, di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tepatnya pada Minggu dini hari, tanggal 18 Februari 2001, tepat pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo yang berada di Jalan Padat Karya. Setelah kejadian tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal dunia serta 1 orang luka berat, dan semuanya warga Madura. Serangan yang diduga aksi balas dendam itu mendapat perlawanan. Pagi harinya, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu, Timil berhasil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menewaskan 3 penghuninya. Tak selang berapa lama dari kejadian tersebut, tepatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personel dengan kendali BKU Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Namun situasi tak kunjung kondusif. Hingga pada keesokan harinya, tepatnya pada Senin 19 Februari, banyak ditemukan sejumlah jasad tergeletak di berbagai sudut kota Sampit. Demikian pula dengan aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan 276 personel TNI dari Yonif 631-ATG ke Sampit pada malam itu juga. Dengan adanya konflik tersebut, pada 18 dan 19 Februari 2001, kota Sampit sepenuhnya dikuasai warga dari Madura. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, warga Madura berhasil bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap permukiman warga Dayak. Namun, kondisi ini berbalik pada tanggal 20 Februari 2001 ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran sungai di AS Mentanya seperti Seruyan, Ratua Pulut, Parenggian, Katingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir sungai Mentaya dekat
pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya yang merupakan pusat permukiman warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit. Hari-hari berikutnya, gelombang serangan warga Dayak terus berdatangan. Bahkan sebelum menyerang, seorang tokoh atau panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya. Karena itu, saat melakukan serangan, biasanya mereka berada dalam alam bawah sadar. Bahkan mereka juga dibekali indera penciuman tajam untuk membedakan orang Madura dan non-Madura. Berada di atas angin, warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai kawasan di kota Waringin Timur. Warga Dayak praktis menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah, kecuali Pangkalan Bun yang tetap aman karena hampir tak ada warga Madura yang tinggal di tempat ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat bahwa setidaknya konflik antar etnis ini telah menyebabkan korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Sedangkan menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Kerusuhan Sampit yang menjalar hingga ke segala penjuru Kalimantan Tengah itu baru benar-benar berakhir sekitar pertengahan Maret. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antar suku Dayak dan Madura. Untuk memperingati perjanjian damai itu, dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit. Kerusuhan Sampit pada 2001 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Bahkan konflik besar terakhir terjadi pada Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Warga Madura yang telah pertama tiba di Kalimantan pada tahun 1930 adalah bagian dari program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah warga Madura kemudian menjadi signifikan dalam percaturan ekonomi di Kalimantan Tengah. Tahun 2000 tercatat warga transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Ditambah lagi, aturan-aturan baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri
komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, pertambangan, dan perkebunan. Situasi seperti itu diperparah kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin berbenturan. Misalnya, adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun pergi, membuat orang Dayak melihat sang tamunya selalu siap berkelahi pada waktu itu. Sebab bagi orang Dayak, membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak berperang atau berburu. Tatkala mereka terlibat keributan, dari soal salah menyabit rumput sampai kasus tanah, amat mungkin persoalan yang semula kecil meledak tak karuan, seperti amarah yang meletup di sampit bertahun-tahun silam. Namun berbeda dibandingkan dengan sekarang ini, karena Sampit kini telah dikenal sebagai kota yang damai, tentram, sejahtera, serta kesehatan penduduknya yang rukun. Sampit telah menjadi tempat tinggal yang begitu nyaman bagi warganya dan telah belajar dari kejadian masa lalu bahwa kebencian antar warga sebangsa serta setanah air hanya akan memunculkan pihak yang kalah serta menciptakan pertikaian yang tak berujung.